Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-43, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di mata mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita untuk kita tidak meragukan Tuhan sedikit pun dalam hidup kita. Pastikan karya Tuhan Yesus dalam hidup kita lewat peristiwa kebangkitannya membuat saudara dan saya harus mengalami peristiwa kebangkitan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang kita, tentang keraguan-raguan daripada murid-murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Yesus ingin agar mereka tahu bahwa dia benar-benar Yesus yang telah bangkit seperti yang dia pernah katakan kepada mereka. Yesus memberikan mereka dengan satu cara, meyakinkan mereka dengan cara dia mengambil atau meminta mereka ikan goreng, dan ketika diberikan kepadanya maka dia makan di tengah-tengah mereka. Mereka melihat dan menyaksikan bahwa dia benar-benar adalah Yesus yang dulu bersama-sama dengan mereka. Nah, ayat ini mau mengajak saudara dan saya bahwa Yesus tidak mau saudara dan saya selaku pengikutnya, sebagai pengikutnya kita ada di dalam keraguan-raguan. Dia mau saudara dan saya harus benar-benar hidup tidak ragu-ragu, karena kebangkitannya bagi kita adalah suatu peristiwa kebangkitan yang benar-benar itu terjadi. Dia mau saudara dan saya harus hidup dan mengalami kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam keraguan-raguan, maka kebangkitannya itu tidak akan pernah kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, inilah yang Yesus mau ajarkan bagi kita lewat peristiwa murid-muridnya. Kenapa dia menyelesaikan keraguan-raguan mereka? Karena dia tidak mau mereka hidup sebagai pengikutnya yang ada dalam keraguan-raguan. Nah, ini Yesus mau supaya saudara dan saya sebagai pengikutnya pun demikian. Marilah kita mengalami kebangkitan itu dalam hidup kita. Jangan pernah saudara meragukan akan kebangkitan Yesus dengan cara, benarkah Yesus itu bangkit? Karena saya saat itu tidak ada di tempat itu. Saya katakan bagi saudara, karya yang dilakukan Yesus bagi kita, kalau itu tersingkap bagi kita, membuat kita percaya akan karya itu, maka saya katakan saudara akan menjadi orang Kristen yang akan hidup di dalam kemenangan. Artinya engkau tidak lagi hidup Tuhan untuk dirimu, tetapi engkau akan hidup untuk Tuhan. Itulah yang akan engkau lakukan dalam perjalanan kehidupanmu, karena kekristenanmu itu sudah menjadi kuat. Orang yang hidupnya Tuhan untuk dirinya, maka dia akan selalu mau apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Padahal kita tahu Tuhan berkarya bagi hidup kita. Dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat firman Tuhan di saat ini. Saya ingin ajak saudara untuk jangan pernah ragu-ragu di dalam perjalanan kekristenanmu tentang percaya akan Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita. Kalau Yesus menyatakan dirinya bagi murid-muridnya dengan memakan ikan goreng supaya keraguan-raguan mereka selesai. Itu cara Yesus yang ingin dia tunjukkan supaya murid-murid itu tidak ragu. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita pun tidak ragu. Bagaimana supaya saudara dan saya tidak meragukan kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Belajarlah untuk terus membuka hatimu untuk firman Tuhan. Izinkan firman itu terus bekerja hebat dalam hidupmu. Hanya dengan engkau menerima penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan, itu yang membuat engkau tidak akan pernah ragu akan kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus Kristus, tapi efek kebangkitan itu tidak dia alami dalam kehidupannya. Buktinya hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, suka stres, tidak tahu bagaimana menghadapi tantangan, putus asa, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kalau saudara percaya Yesus itu sudah bangkit bagi hidup kita, efek kebangkitan itu kalau kita alami dalam hidup kita, maka keraguan-raguan kita akan masalah, tantangan, persoalan itu akan
akan selesai. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, buka hati saudara terus untuk firman, izinkan firman terus bergerak hebat dalam hidup saudara. Jangan pernah keraskan hati saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu saat mendengarkan firman. Itulah yang membuat efek kebangkitan itu akan memperkuat saudara dalam menjalani perjalanan kehidupan kekristenanmu. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, kita tidak ragu-ragu lagi dengan peristiwa kebangkitan Yesus, tapi peristiwa itu akan membawa kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kalau Engkau mengajak murid-murid-Mu untuk tidak meragukan Engkau, itu menggambarkan peristiwa yang Kau juga ajarkan bagi kami, untuk kami tidak boleh meragukan akan diri-Mu yang telah Kau berikan bagi kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar setiap kebenaran firman itu akan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.